Assalamualaikum Genesis alias generasi milenial yang selalu eksis. Jumpa lagi di kanal hiburan dan serba-serbi Inja Surya Saputra. Di episode kali ini kita akan membahas tentang kado pemerintah, masih dalam rangkaian HUT RI ke-78. Genesis, di triwulan ketiga tahun 2023 ada beberapa peristiwa menyangkut kebijakan pemerintah yang dianggap cukup mencederai rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antaranya kasus pengurangan hukuman Verdi Sambo, kasus kelangkaan gas LPG 3 kilo, kenaikan gaji PNS TNI Polri, remisi napi koruptor, dan juga kontroversi penghentian penyidikan kasus bagi caleg dan cakada. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mohon like dan subscribe dulu ya. Genesis, di tengah maraknya kekerasan yang melibatkan aparat penegak hukum, baik terhadap sesama aparat ataupun terhadap warga masyarakat, Mahkamah Agung Republik Indonesia malah menurunkan hukuman mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap anak buahnya sendiri Brigadir J, dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Ini tentu sangat mencederai rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia umumnya dan khususnya kepada keluarga. Dan yang pasti akan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga tidak ada jaminan bahwa kasus-kasus serupa tidak akan terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kasus kelangkaan gas LPG 3 kilo. Genesis, di penghujung bulan Juli sampai awal Agustus 2023, di beberapa daerah sempat terjadi kelangkaan gas LPG 3 kilo. Bahkan di tingkat pengecer harganya pun telah naik. Belakangan pemerintah juga telah menerbitkan aturan tentang pembelian gas LPG 3 kilo yang harus menunjukkan KTP berlaku per 1 Januari 2024. Ini tentu cukup menyulitkan bagi rakyat. Tapi untungnya yang langka itu hanya gas LPG-nya, bukan tabung LPG-nya. Anda tentu tidak bisa bayangkan apabila yang langka itu tabung LPG-nya. Tidak mungkin bukan kita membeli gas LPG menggunakan botol atau galon bekas air mineral. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenaikan gaji PNS TNI Polri. Genesis, di tengah keadaan ekonomi yang belum pulih pasca pandemi, pemerintah malah membuat kebijakan menaikkan gaji PNS TNI Polri. Sayangnya, kebijakan seperti ini tidak pernah diikuti dengan ketentuan besaran peningkatan kinerja aparat negara, sehingga apabila rakyat menganggap ada motif-motif tertentu di balik kebijakan seperti ini, sah-sah saja bukan? Dan apabila kebijakan seperti ini terus berlanjut, mungkin akronim PNS perlu diganti menjadi PNS 10 atau PNS SSSS SSSSS. Pegawai negeri sipil sangat senang dan sejahtera, sehingga sometimes atau terkadang suap sebagai standar seleksinya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, remisi napi 17 Agustus. Sudah menjadi agenda Kemenkumham tiap tanggal 17 Agustus memberi remisi kepada narapidana se-Indonesia dengan syarat tertentu. Ironisnya, remisi ini juga berlaku bagi narapidana korupsi, tindak pidana yang sudah dikategorikan sebagai extraordinary crime, mencuri uang negara dan menyengsarakan rakyat, juga termasuk narapidana yang bisa mendapat fasilitas remisi. Setelah kami cermati, permasalahannya ternyata ada pada kata remisi. Istilah remisi bisa kita identikan dengan rem yang pakem dalam proses penghentian atau pengurangan, dalam hal ini menyangkut hukuman napi.
Sehingga solusinya juga mungkin istilahnya perlu kita ganti menjadi rem tanpa isi agar proses pengurangan hukuman terutama narapidana koruptor tidak terus berlanjut. Itu yang keempat. Yang kelima, kontroversi penghentian penyidikan kasus bagi caleg dan cakada. Kami sebut kontroversi karena ada beda pendapat antara dua lembaga penegak hukum. Di satu sisi, lembaga tersebut akan menghentikan penyidikan sampai proses pemilu selesai. Sementara di sisi lain, lembaga anti rasuah menyatakan akan tetap memproses setiap laporan atau indikasi tindak pidana yang melibatkan caleg dan cakada. Rakyat tentu mendukung lembaga anti rasuah di tengah meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Dan apabila hanya karena alasan menjaga nama baik caleg, kita bisa mengoptimalkan pasal 310 ayat 1 KUHP sehingga si pelapor menjadi terlapor bila laporan awal tak terbukti. Apalagi menurut keterangan KPU sudah ada 52 mantan narapidana korupsi yang telah mendaftar sebagai caleg di pemilu 2024. Dan yang paling kita takutkan adalah apabila orang-orang yang terindikasi melakukan tindak pidana ini berkuasa menjadi untouchable atau tak tersentuh, karena bangsa kita masih memegang teguh budaya ewuh pakewuh dan sendiko dawuh. Oke Genesis, dari beberapa peristiwa tersebut, bila kita asumsikan itu sebagai kado pemerintah di HUT RI ke-78, masuk kategori apakah kado itu? A. Kado kemerdekaan, B. Kado politik, C. Kado perpisahan, dan D. Jawaban B dan C benar. Genesis, jawabannya cukup simpan dalam hati karena itu menjadi privasi. Wassalam, merdeka.